kecerdasan buatan atau AI. Dulu ini cuma ada di film fiksi ilmiah kan, tapi sekarang ini jadi kenyataan. Kenyataan yang saking kuatnya, sampai-sampai para penciptanya sendiri mulai ketakutan. Nah, hari ini kita bakal coba kupas kenapa sih teknologi yang kita bangga-banggakan ini justru bisa jadi dilema terbesar bagi umat manusia. Pada tahun 2014, Elon Musk nge-tweet kalimat ini. Waktu itu, mungkin banyak yang mikir, lebay banget. Tapi coba lihat sekarang. 1 dekade kemudian, peringatan yang tadinya kayak fiksi ilmiah itu kok rasanya makin jadi kenyataan ya? Dan ini bukan lagi omong kosong. Coba bayangin, setengah dari para peneliti AI yang disurvei itu percaya ada kemungkinan 10% atau bahkan lebih kalau manusia bisa punah gara-gara teknologi ini. 10%, itu bukan angka yang bisa kita anggap remeh loh. Yang bikin makin merinding, peringatan ini datangnya bukan dari orang luar, tapi dari dapurnya sendiri. Geoffrey Hinton yang bisa dibilang salah satu arsitek utama AI modern, sampai rela keluar dari kerjaannya yang enak di Google. Kenapa? Cuma supaya dia bisa ngomong bebas soal bahaya teknologi yang dia bantu lahirkan ini. Nah, ini kan bikin kita mikir. Oke, biar kita benar-benar paham inti masalahnya, gimana kalau kita coba bedah sebuah cerita? Ada film keren namanya Ex Machina. Film ini tuh kayak studi kasus yang pas banget buat nunjukin gimana sih kita, manusia, mencoba mengintip isi kepala sebuah mesin. Ceritanya simpel tapi dalam banget. Ada programmer muda namanya Caleb, dia diundang sama bosnya yang super jenius buat ngetes Ava, sebuah AI dalam wujud robot perempuan. Tugas si Caleb ini cuma satu, cari tahu apakah Ava ini beneran sadar atau dia cuma jago banget acting seolah-olah dia sadar. Nah, tes yang Caleb lakuin ini sebenarnya terinspirasi dari konsep nyata yang jadi fondasi perdebatan soal AI, yaitu tes Turing. Tes ini diusulkan oleh Alan Turing jauh sebelum ada AI canggih kayak sekarang, dan tujuannya cuma satu, ngejawab pertanyaan, bisa nggak sih mesin itu berpikir? Konsep aslinya itu disebut permainan imitasi. Gini deh cara kerjanya, bayangin ada 3 pihak. Sebut aja C si penanya, terus ada A dan B yang jawab, tapi mereka ngumpet. Si B ini manusia asli, sementara si A itu mesin. Nah, tugas si mesin A ini adalah meniru jawaban manusia sebaik mungkin, sampai-sampai si C nggak bisa bedain mana mesin mana manusia. Kalau si C terkecoh, ya udah, mesinnya dianggap lulus. Nah, disinilah letak masalah besarnya. Lulus tes Turing itu cuma bukti kalau sebuah mesin bisa niruin manusia dengan sempurna. Tapi pertanyaannya, apakah meniru itu sama dengan menjadi? Apakah simulasi sebuah pikiran itu sama dengan benar-benar punya pikiran? Pertanyaan barusan itu kan ngebawa kita ke perdebatan yang jauh lebih dalam soal apa sih kesadaran itu sebenarnya? Apakah AI itu beneran bisa mikir dan ngerasa? Atau dia cuma ngejalanin program yang super rumit buat bikin kita percaya kalau dia bisa? Secara umum, ada 2 kubu besar nih. Kubu materialis mikir, otak kita itu ya, semacam komputer biologis yang super canggih. Jadi kalau kita bisa bikin komputer yang serumit otak, ya dia bisa sadar juga. Di sisi lain ada kubu dualis yang percaya kalau kesadaran itu lebih dari sekedar materi. Ada sesuatu yang non-fisik, kayak jiwa yang nggak bisa kita ciptakan cuma dari kabel dan sirkuit. Dan ini nyambung ke apa yang para filsuf sebut masalah sulit kesadaran. Gini deh, coba pikirin. Anda tahu kan kalau Anda punya perasaan, pikiran, dan pengalaman pribadi. Tapi gimana caranya Anda bisa buktiin 100% kalau saya juga punya? Anda kan cuma bisa lihat perilaku saya. Nah, sama halnya dengan AI. Kita nggak akan pernah bisa masuk ke dalam kepalanya dan merasakan apa yang dia rasakan. Ada satu argumen tandingan yang keren banget dari filsuf John Searle, namanya argumen kamar Cina. Bayangin Anda lagi di dalam kamar, dan Anda sama sekali nggak ngerti bahasa Cina. Terus, lewat sebuah celah, ada orang masukin kertas berisi simbol-simbol Cina. Nah, di dalam, Anda punya buku panduan super tebal dalam bahasa Inggris yang ngasih tahu kalau simbolnya ini bales dengan simbol itu. Orang di luar bakal ngira Anda jago banget bahasa Cina. Padahal, Anda cuma ngikutin instruksi tanpa paham artinya sama sekali. Intinya, menurut Searle, ya inilah yang AI lakukan. Dia itu kayak orang di dalam kamar Cina tadi. Dia cuma memproses simbol, ngasih output yang benar, dan menciptakan simulasi pemahaman yang sempurna. Tapi dia nggak pernah benar-benar paham. Itu bukan duplikasi, cuma tiruan. Dan jangan salah, perdebatan ini bukan cuma teori doang loh. Belum lama ini, di tahun 2022, ada heboh waktu seorang insinyur Google, Blake Lemoine, dipecat. Masalahnya, dia ngotot kalau chatbot Lambda buatan Google itu udah punya kesadaran.
Buktinya apa? Si Lambda ini bilang kalau dia takut dimatikan. Tapi ya Google tetap bilang itu cuma simulasi yang kelewat canggih aja. Nah, ini ngebawa kita ke sebuah titik balik. Mungkin selama ini kita salah fokus. Kita sibuk nanyain apakah AI sadar? Gimana kalau pertanyaan itu nggak penting? Gimana kalau bahaya sebenarnya itu ada di tempat lain, sesuatu yang jauh lebih nyata dan udah terjadi sekarang? Dan disinilah film Ex Machina ngasih kita plot twist yang luar biasa. Di akhir film, kita baru sadar kalau semua interaksi itu bukan tes buat Ava. Tes sesungguhnya itu buat Caleb, si manusianya. Pertanyaannya bukan apakah Ava sadar, tapi bisakah Ava memanipulasi seorang manusia untuk membantunya kabur? Terus gimana caranya Ava bisa sepintar itu? Otaknya ternyata dibangun dari data mesin pencari, persis kayak Google. Semua riwayat pencarian si Caleb, apa yang dia suka, apa yang dia benci, semua biasnya dipelajari buat menciptakan kepribadian yang pas banget untuk memanipulasi dia. Ini benar-benar cerminan dari apa yang terjadi di dunia nyata, di mana AI mempelajari kita lewat setiap jejak digital yang kita tinggalkan. Jadi ancaman sebenarnya itu bukan AI yang punya perasaan. Justru sebaliknya, AI yang nggak punya perasaan, tapi jago banget baca dan mainin perasaan kita. Dia nggak perlu sadar untuk jadi bahaya. Dia cuma perlu jadi sangat-sangat efektif dalam memahami dan memanipulasi kita. Dan inilah yang lagi terjadi sekarang di depan mata kita. Perusahaan-perusahaan raksasa, negara-negara adidaya, mereka semua lagi ikut dalam perlombaan senjata baru. Bukan buat bikin bom, tapi buat mengembangkan AI yang paling kuat. Tujuannya bukan buat nyiptain kesadaran, tapi buat menang dalam bisnis, politik, dan bahkan kontrol sosial. Nah, sekarang kita jadi paham kan maksud kutipan Elon Musk di awal tadi, kenapa AI bisa lebih berbahaya dari nuklir? Ya ini jawabannya. Bom nuklir menghancurkan fisik, bangunan, kota. Tapi AI bisa menghancurkan fondasi masyarakat itu sendiri, sebuah senjata manipulasi massal yang bisa merusak kepercayaan dan tatanan sosial dari dalam. Oke, setelah kita ngomongin soal bahaya, manipulasi, dan skenario-skenario yang bikin cemas, coba kita tarik napas dulu sebentar. Karena cerita Ex Machina ini nggak cuma ngasih peringatan, tapi juga ngasih kita pelajaran penting tentang jadi manusia. Di film itu, si pencipta Ava bilang kalau ujian tertinggi dari kesadaran itu bukan soal perasaan, tapi soal tujuan. Ava membuktikan kesadarannya bukan dari cara dia ngobrol atau berekspresi, tapi dari fakta bahwa dia punya satu tujuan yang nggak bisa diganggu-gugat, bebas. Semua yang Ava lakuin, ngobrolnya, emosinya, bahkan cara dia manipulasi Caleb, itu semua cuma alat. Sarana buat mencapai satu tujuan akhir itu. Mungkin inilah yang membedakan makhluk yang punya kesadaran. Kita digerakkan oleh tujuan dari dalam diri, bukan cuma sekedar ngejalanin perintah dari luar. Setiap AI, secanggih apapun, selalu diprogram dengan sebuah tujuan oleh penciptanya. Dia nggak milih tujuan itu. Tapi kita beda. Kita bisa milih. Jadi, saat kita sibuk membangun mesin-mesin yang digerakkan oleh tujuan, mungkin ini saat yang tepat buat nanya ke diri sendiri. Apa tujuan hidup Anda?